Bismillahirrahmanirrahim. Bang, perkenalkan saya Yoga. Kita cerita ini aja langsung ya Bang. Jadi gini, dulu sewaktu saya merantau, saya kerja di salah satu perusahaan swasta. Nah, saya udah berkeluarga, anak 2. Sekarang dulu waktu kerja, saya sewa rumah di dekat kantor lah gitu. Nah, singkat cerita, bulan pertama itu macam gak ada apa-apa. Bulan kedua barulah mulai ada hal-hal yang aneh di rumah itu. Kebetulan istri baru hamil muda, baru hamil 3 bulan, anak kedua. Di situ ada keanehannya, gimana ya? Pertama, ada yang aneh lah di rumah itu. Langsung aja mungkin yang pertama kali yang bikin saya memang betul-betul terkejut itu malam minggu. Nah, biasa kan nonton bola tuh sampai malam. Nah, habis itu jam-jam 2 masuklah ke kamar. Nah, itu masih main HP. Kebetulan orang rumah udah tidur sama anak saya yang pertama, masih kecil lah, masih umur kurang lebih 2 tahun. Saya main HP hampir setengah jam. Jadi karena udah ngantuk, saya tidur. Coba tidur. Baru selang 5 menit itu kalau nggak salah. Nah, disitulah ada saya didatangin hantu, kalau dibilang setan lah itu, pocong. Baru pejam 5 menit, nggak sampai 5 menit lah, langsung nimpain saya. Wah, saya langsung ini, itu masih keadaan macam masih baru tidur-tidur ayam lah. Ya macam kutimpa, wah nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa bernapas, ngucap pun nggak bisa. Sampai saya mau teriak bilangin ke istri saya, tolong gitu, nggak bisa. Cuma ujungnya saya kerahkanlah kekuatan ini, saya mengucap lah Allahu Akbar, barulah langsung hilang dia gitu kan. Oh, mukanya bang serem sekali bang, ini kainnya tuh warnanya pun bukan putih gitulah ya, jorok lah. Wah, mukanya hitam bang, gosong. Di situ nggak sampai di situ, saya bangun istri saya, anda bangun dah. Oh, saya ketakutan kan. Pada saat itu yang lampu kalau tidur kita mati gitu kan, karena kan lampu dari luar kan ada, jadi sikit-sikit lah ada cahaya gitu. Apa kata orang rumah, dia ada pocong, saya bilang itu. Astagfirullahaladzim. Ya udah balik kanan, maksudnya tidur gitu. Udah langsung baca-baca, saya baca-baca, tidur lagi, didatangin lagi. Jadi dia modelnya tuh macam dari di hadapan saya, terus macam menimpa gitu, muka apa depan saya. Wah, di situ saya langsung di situ bisa langsung saya iniin. Wah gitu, menjerit saya langsung orang rumah kaget. Kenapa datang lagi itu, langsung hilang gitu. Wah, di situ saya langsung terdiam, nggak bisa tidur sampai pagi. Langsung lah ambil wudhu, mungkin langsung kita yang ngaji lah. Nah, padahal di rumah itu sering kita ngajiin, orang rumah lagi namanya hamil kan, sering ngaji biar dilindungin gitu kan. Nah, di situ saya nggak ada ngomong kemana-mana sama orang tetangga, nggak. Dah. Jadi selang kurang lebih beberapa minggu, karena orang rumah hamil, anak terurus karena mungkin mabuk-mabuk terus lah, namanya orang hamil. Sakit lah anak yang pertama, opname 3 malam di rumah sakit. Jadi kita jaga sana. Jadi besoknya itu sisanya nyuruh baliklah apa, coba kalau bisa nyuci lah katanya gitu kan. Mantau ada pakaian kotor yang apa, bersihkanlah rumah. Oh yaudah, siang saya balik, jam-jam saat habis zuhur tuh saya balik dari rumah sakit sampai ke rumah. Dari rumah sakit ke rumah kan sekitar 40 menit lah gitu kan. Balik, saya heran,
mau minum. Loh, kok air galon saya habis gitu. Padahal tadi malam sebelum ke rumah sakit masih ada setengah gitu. Gitu kan. Kita keluar dari rumah itu ke rumah sakit jam-jam 9 malam gitu. Apa bocor? Saya periksa, saya taruh air ke galon tuh nggak ada bocor. Di dispensernya tuh nggak ada bocor. Kalau bocor pun pasti ada tergenang gitu kan. Ih, apa saya lupa gitu. Sampai pas balik saya ngomong sama istri ke rumah sakit. Nanti lupa kata orang rumah. Tidak, sebelum pergi tuh saya ambil minum. Malah bahkan saya saya masuk ikut Tupperware untuk di jalan minum gitu. Saya tengok masih setengah gitu. Kok siang saya balik habis gitu. Di situ saya heran. Tapi udahlah saya bilang gitu kan. Ya kalau yang ada ya udahlah. Mungkin setannya haus saya bilang gitu. Dah, gak sampai situ. Udah berapa hari anak saya balik lah, udah sehat semua. Selang seminggu kurang lebih, itu kantor dari rumah saya kan nggak pola jauh, jadi saya pulang lah tengah hari, mau makan lah, izin dari kantor lah makan di rumah karena ya kan marketing, coba balik ke rumah. Jadi pas zuhur saya sholat lah di rumah. Jadi kamar saya tuh dua, yang satu nggak terpakai, cuma untuk baju sama lemari. Tapi di atas deket pintu masuk tuh ada kipas angin baling-baling gitulah, kecil, dari yang punya rumah. Ya namanya agak hari panas saya hidupin. Orang rumah duduk di ruang tamu gitu, siang bolong kan, lagi hamil gitu. Saya sholat lah pas di pintu itulah, di pintu kamar, ya kan. Tiba-tiba kipas angin mati sendiri. Jing lagi hidup mati. Hidup lagi, gitu kan. Soalnya situ merinding. Udah 3 kali kejadian di rumah ini. Udah, habis itu hidup lagi. Kencang. Orang rumah kaget ya kan. Kenapa tanya kan? Kok bolak-balik hidup? Gak ada yang kontak di sini. Mati lampu enggak katanya. Dihidupin lagi, nggak lama mati lagi gitu. Pas datangnya mati lagi. Oh, ada yang aneh nih kayaknya gitu kan. Udahlah, kita cuman diem aja gitu kan. Nggak lama, udahlah saya males lah, saya pikirkan udah banyak hal-hal aneh gitu. Ya udahlah. Sebelum itu kami memutuskan pindah memang. Kami cuma di situ 3 bulan lebih karena kawan kantor mengajak di tempat sana aja ada juga rumah lebih layak lah, ibaratnya bukan layak gimana. Kok di sini layak, cuman yang lebih tentram lah. Sebenarnya belum ada ngomong tentang masalah rumah itu. Nah, jadi di situ pas pada saat berapa lama anak saya adalah berapa malam tuh masih nangis saja dekat jendela di ruang depan kamar itu. Masih nangis saja. Setiap jam 1 tuh, jam 1 setengah 2. Disitulah saya sempat gimana ya, saya bilang ini kayaknya yang rumah gak bener sih, saya bilang itu. Jadi sempat saya siram air doa lah, barulah agak tenang kan. Jadi yang punya rumah gak lama datang nih suaminya. Memang ada kendala lah di rumah tuh, entah bocor atau apa. Jadi dia ngomong, memang sih namanya kita rumah tangga ada cekcok, ada saling apa. Kok dia tahu gitu masalah rumah tangga kami ini, ibaratnya tentang kami sering ribut kadang, entah apa gitu. Dia ngerti diceritainnya ya, kalau kita rumah tangga jangan inilah, jangan itulah, biasalah ini nih. Jadi semua dibilang dia, apa yang kami ributin itu diomongin dia gitu, ibaratnya dia tahu gitu. Jadi saya simpulkan, ini sepertinya dia pakai apa gitu ya, ini percayaan orang ya, kok tahu apa setan-setan di rumah ini dia gitu. Bawaan dia gitu kan. Jadi saya bicara sama kawan lah, sempat jadi saya ngomongin lah, udah hampir berapa bulan saya obrolin gitu. Ya kawan bilang mungkin bang, bisa jadi
Ya mungkin yang masih punya kepercayaan gitu itu pegangan dia. Di situ semua di rumah itu mungkin peliharaannya nggak tahu juga gitu kan. Oh jadi besok-besok sebelum pindah saya ngobrol sama orang tetangga situ, saya tanya dulu rumah ini gimana. Rumah ini biasa aja, cuman di depan pagarnya ini dulu ada pohon kaktus. Ada orang sini juga pernah lihat di situ ada nenek-nenek rambutnya putih gitu kan, berdiri di situ. Oh gitu. Nah di dekat teras itu pun nggak enak, pernah ada nampak orang gitu. Oh, di situ nggak. Setelah itu saya simpulkan, saya langsung bilang sama orang rumah, yuk kita pindah sepatnya karena kayaknya nggak nyaman. Apalagi keadaan hamil kan, jadi saya bilang ayo kita cabut. Alhamdulillah dapet di tempat yang bagus. Nah, udah kami pindah di situ. Itu cerita saya yang pertama. Banyak sih bang cerita-cerita yang gitu. Entah kenapa mungkin saya sering gitu dapat yang begitu. eh di yang pindah juga, baru pindah itu pun ada juga gitu. Ini mungkin kan biasa orang pindah digangguin. Itu pun kalau nggak salah anak saya baru lahir, ya kan. Jadi pindah di situ malam Jumat, ya malam Jumat cuma masih jam setengah 11, ya kan. Itu anak saya punya sepeda, jadi namanya masih anak kecil, ya sepedanya di dalam rumah, kadang dibawa di luar lah, di mana di teras gitu. Malam di situ, itu saya mau ke kamar mandi gitu. Saya bilang sama istri saya, bentar lah kamar mandi. Kebetulan mertua saya di kamar satu lagi baru datang kan, tidur di situ gitu kan. Itu jelas depan saya tuh sepeda jalan sendiri. Pas saya buka pintu, bunyi ketek 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 jalan gitu kan. Ih saya bilang, saya kaget berdiri tapi kaku gitu. Ih gitu. Kenapa? Pas orang rumah ada nengok langsung berhenti. Asli jalan tik 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 tik. Astagfirullah, saya bilang tuh. Kata mertua pun memang bilang, ya, tadi semua ibu nggak enak tidur di sini katanya. Cuman yang ngapain dibilang katanya, nanti kalian takut. Rupanya bener ada kejadian kata gitu. Itu di situ aja. Kalau di mana lagi itu cuman sampai situ aja. Memang sih rumahnya bagus sih, nggak ada masalah. Cuman dekat kamar mandi lah agak kurang nyaman bagi saya, gitu. Agak gelap gitu kan. Terus apa lagi ya? Ini sih masih dalam satu kota ya. Saya karena merantau kurang lebih 10 tahun. Saya kerja sambil Grab juga. Ini cerita dari kawan sih, bukan cerita saya. Tapi nggak usah lah, ini kawan ya. Yang lain aja. Nah, kalau dibalik lagi saya ke kampung halaman sekitar setahun lebih lah, setahun setengah yang lalu juga. Itu orang rumah juga. Kebetulan rumah kita agak jauh dari kota lah dibilang. Kalau saya di Medan. Dia agak di daerah agak kurang lebih 10 kilo kurang lebih lah dari kota lah gitu. Jadi itu memang daerahnya agak sih banyak sawah gitu kan, masih perkampungan lah. Karena kemarin rumah orang tua lah nggak ditempatin, jadi kita coba situ lah karena saya udah nggak kerja lagi situ gitu kan. Itu sih orang rumah yang dapat juga sama setannya sih poci juga. Dia baru tidur, yang belakang itu sih ada lebih, ya kan, gelap memang, saya nggak mau kasih lampu. Jadi orang rumah itu baru tidur aja sih, memang dia bilang tidur nggak sampai 3 menit gitu. Jadi dia macam nyata itu jalan ke belakang gitu kan, entah ngambil mau buang sampah, ada anak orang belakang nangis sambil jongkok ketakutan. Itu gitu. Orang rumah, kenapa masih Kiki, kenapa Ki gitu, kok nangis kau? Itu tepat itu mungkin jam setengah 11 atau jam 11 tuh. Pas ditengok, astagfirullahaladzim,
lari orang rumah. Pas mau gini di pas kita mau mundur lagi, nggak lama depan mata gini, wup gitu, wah gitu, teriak orang rumah, gosong pokoknya hitam gitu, kumal gitu lah, wah gitu, langsung teriak. Saya bilang, kenapa, ngucap Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ya Allah katanya, asli, tapi ini mungkin ya memang tidur, cuman kayaknya asli lah katanya gitu, entah mungkin masih di situ dia katanya gitu kan. Udah saya langsung cari, buka pintu, saya hidupkan pakai senter, langsung saya bilang, jangan ganggu-ganggu, saya bilang gitu. Saya nggak pernah ganggu kalian, saya bersihkan belakang ini, jangan coba-coba, saya bilang gitu. Kita di sini sholat ngaji kan, alhamdulillah kita sering ngaji bang, yang sholat juga, itulah ini kami, pondasi kami kan. Terus nggak lama orang belakang itu pun, yang tadi si Kiki itu mamanya memang sih barusan lahiran, dengar juga dari tangga di situ, pernah nampak di rumah kami kan kopel gitu, di sebelah tuh ada yang kosong tuh, apa rumah las pasinya, berdiri Mbak Kuntinya gitu dekat kamar yang tadi baru lahiran itu, katanya gitu, pernah nampak kejadian pas belakang rumah kami. Nah itu aja sih mungkin kejadian-kejadiannya. Kalau yang lain sih banyak sih bang, gitu aja. Besok-besok kalau yang abang perlu bahan lagi ya bisa saya kasih lah. Mungkin itu aja bang, bisa bang pertimbangkan. Saya ceritanya nggak ngarang, berdasarkan kisah nyata. Tertarik aja tadi karena saya juga karena abang bilang mau bayar, saya juga butuh duit kan. Jadi cobalah saya kasih aja ini, mantau jadi bahan abang kan. Alhamdulillah kisahnya kisah nyata, nggak ngarang-ngarang, karena memang saya sering dapat yang begitu gitu, nggak tahu dari dulu sering ada aja dari kecil itu, yang tadinya juga dalam mobil pun ada juga si kawan itu gitu kejadiannya gitu ya. Cuman itu aja lah yang bisa saya kasih ke abang bahan ini bang ya, pengalamannya kurang lebih itu aja bang. Makasih.